waktu Presiden mengatakan waktu itu sebelum 17 Agustus belum ada air dan listrik itu adalah belum ada aliran yang masuk ke rumah kawasan dari hunian para menteri atau Kemenko, hunian Kemenko 123 termasuk di Seknek, Sekap dan juga kantor staf Presiden. Tapi di sana kita lihat kayak di kantor staf Presiden itu bahwa furniture sudah ada, AC sudah ada, gitu loh. Jadi sebenarnya waktu Presiden mengatakan belum ada air dan listrik itu, bendungan Sepaku itu udah ada untuk hanya belum ada saluran untuk mengalirkan ke yang saya bilang tadi di gedung-gedung yang Kemenko 1 sampai 3, terus gedung Kemensesnek, KSP, Sekap. Nah, ini yang di inti dari pembangunan batch 1 atau tahap 1 itu belum ada aliran. Tapi saat ini sudah selesai. Mohon maaf diizinkan untuk saya harus menegaskan mewakili hati nurani Anda dan kawan-kawan semua. Puncak dari prestasi kebohongan Jokowi ada pada IKN. Karena antara narasi awal dan narasi menuju dia turun sebagai mantan presiden ini, tanggal 20, bahasanya nggak bisa dipegang. Dia mengatakan, ini bukan beban APBN, bukan beban uang rakyat, ini investor. Proyek ini akan datangkan banyak investor. Hari ini yang dia datangkan itu koncoisme. Orang-orang yang diuntungkan oleh kebijakan Jokowi itu sendiri. Sebenarnya jembatan Selat Sunda itu tidak mangkrak. Karena apa? Karena baru visibility study. Dan akhirnya waktu itu kalau nggak salah di zaman 2014 itu Bang, karena mungkin kurang efisien dan juga dilakukan segala macam penelitian oleh Bappenas, diganti oleh kalau nggak salah kawasan Merak, Lampung, Palembang, Bakahuni, Merak, Bakahuni, Lampung, Palembang dan Tanjung Siapi-Api, MBPPT. Yang itu dan juga waktu itu Pak Jokowi juga bercerita ya bahwa anggarannya terlalu besar, makanya akhirnya disiapkan kapal feri Bang, lebih murah. Jadi begini saudaraku, ngotot untuk membela Jokowi dalam pendekatan hubungan emosional politik, saya apresiasi, kesetiaan itu bagus. Tetapi juga harus melihat realitas yang ada. Banyak orang hari ini susah, miskin, dan ancaman kelas menengah yang semakin turun. Tetapi kalau Jokowi menggunakan hak uang rakyat APBN itu, maka semua itu harus dilakukan secara transparan. Siapa yang tidak suka satu proyek rancangan ibu kota yang bagus? Semua orang yang berakal sehat setuju. Tetapi dalam metode pendekatan pelaksanaan proyek ini banyak menimbulkan dugaan-dugaan. Jadi sudah masuk pada satu kesimpulan untuk menghentikan semua perdebatan Bung Silvan, yang tadi saya usulkan, masuk aja ke jalur hukum setelah nanti BPK itu mengaudit. Sehingga di mana nanti dilihat apakah ini benar-benar dijalankan secara transparan, secara sesuai aturan atau tidak. Yang kedua, saya nggak pernah bilang tadi JSS mangkrak, enggak. Hambalang. Saya mengatakan jembatan Selat Sunda dalam logika semua orang itu adalah proyek yang bagus, memperkuat persatuan nasional. Karena mobilisasi Jawa Sumatera itu sangat penting. Proposal SB yang sangat luar biasa ini dibuang ke tempat sampah oleh Jokowi. Sehingga Anda mesti bertanya, siapa penentu IKN ini jalan atau tidak? Menurut saya, Pak Jokowi harus bikin baik sama Pak SB. Karena itu sangat menyakiti. Pak SB tidak meninggalkan beban utang. Pak Susilo Bambang tidak meninggalkan gejolak ekonomi dan politik. Dengan berharap Pulau Jawa dan Sumatera dalam proyek JSS bisa dilanjutkan selama 10 tahun. Tidak ditengok oleh Pak Jokowi. Artinya apa? Kalau perbuatan kekuasaan Jokowi melecehkan SBY,
bisa saja cara yang sama digunakan oleh Prabowo untuk mengatakan ini ambisi pribadi Anda. Ini tidak penting untuk rakyat. Rakyat butuh makan. Maka terlihat di sana Prabowo masih lebih penting berbicara gizi, perhatian untuk makan gratis bagi rakyat ketimbang bicara soal IKN. Kembalikan saja Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Dia menjadi ikon Indonesia. Jangan dengan pemindahan ibu kota untuk menutupi kekacauan kebijakan lainnya. Jadi saya hormati Bang Silver, saya tidak berada pada posisi Rocky Gerung berhadapan dengan Anda. Saya mau sarankan seluruh publik Indonesia memberi apresiasi hormat kepada Bang Silver. Kembali lagi kepada Pak Jokowi. Saran saya berbuat baik kepada mantan Presiden SBY, mantan Presiden Yusuf Kala. Karena dua tokoh ini berpotensi menjadi penasihat Prabowo di masa depan dengan mengatakan proyek-proyek kami juga dimangkrakan. Berarti Anda juga bisa dimangkrakan. Itu bisa menjadi pertimbangan politis. Boleh lagi Bang Karni? Atau boleh? Pendek ya. Terima kasih, suatu kritikan yang solutif nih. Ya kan, jadi Pak Jokowi harus bertemu dengan Pak SBY. Kemarin udah Bang. Dan mereka kayaknya saling jatuh cinta seperti Pak Jokowi ke Pak SBY juga. Kemarin udah bertemu, ya kan. Jadi nggak ada masalah sebenarnya dengan Pak SBY. Oh, iya. Itu saya tahu. Ya. Karena Pak SBY mau ke luar negeri. Oke, benar. Yang saya tangkap gosip di kalangan elit, ada pesan Pak SBY, Pak Jokowi, Ya. tolong bantu muluskan pelantikan Prabowo. Ya. Ingat itu pertemuan segitiga ya. Jadi nggak usah ke situ. Mau saya ketemu bujuk Pak, saya minta maaf 10 tahun saya nggak bisa buat hambalang yang Bapak pernah rintis. Saya juga tidak bisa menjalankan proyek untuk menghubungkan Sumatera dan Jawa. Iya kan? Proyek yang dinantikan oleh publik. Oke, Bang. Itu aja. Jadi kalau mengenai akan memuluskan pelantikan Pak Prabowo sebagai rakyat nih dan juga pengamat kecil-kecilan, saya yakinkan 99% pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini akan berjalan mulus dan baik. Jadi kalau nanti Abang besok menemukan bukti-bukti Pak Jokowi itu melakukan korupsi, ada money laundry untuk itu di sana, saya akan ikut dengan Bang Faisal gitu. Oke, baik teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari saudara-saudara kita atau perdebatan panas mengenai pelantikan Prabowo Gibran, apakah Pak Jokowi ikut campur dalam pelantikan tersebut. Tentunya teman-teman juga memahami apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita. Perdebatan kecil-kecilan tapi tentunya bermanfaat untuk kita bahas dan untuk kita ketahui. Prabowo Subianto adalah seorang Menteri Pertahanan yang dinaungi oleh Jokowi, yang saat ini Pak Jokowi masih menjabat sebagai nomor 1 di Republik Indonesia sebagai Presiden. Tentunya kita memberikan hormat terhadap Pak Jokowi selama memimpin Indonesia ini selama 10 tahun. Tentunya beliau sudah berhasil membawa Indonesia lebih maju dan lebih modern, dan banyak negara-negara lain mengakui bahwasannya kinerja Pak Jokowi sangat terbukti. Tentunya yang kita bahas di sini poinnya adalah mengenai pelantikan Pak Prabowo dan Gibran yang akan menjadi pemimpin di Republik Indonesia ini. Tentunya setiap program-program mereka akan kita tagih dan kita akan melihat untuk kedepannya apakah mereka memberikan program-program terbaik bagi bangsa dan usaha negara Republik Indonesia ini. Tentunya yang kita harapkan adalah mereka pemimpin yang taat dan pemimpin yang memang mampu memikirkan rakyat, bukan hanya mementingkan dirinya sendiri. Nah, di sini adalah salah satu berita dari NN Indonesia. Jokowi soal kabinet gemuk, Prabowo hak presiden diberi mandat rakyat. Presiden Jokowi RI Joko Widodo merespon wacana jumlah kabinet bentuknya Presiden terpilih Prabowo Subianto yang disebut-sebut akan lebih gemuk kabinet dirinya dalam 2 periode terakhir. Menurut Jokowi, soal penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden, termasuk Prabowo ketika sudah dilantik pada bulan Oktober akan mendatang. Itu hak
aktif kewenangan di presiden terpilih karena sudah diberikan mandat, diberikan amanah oleh rakyat. Tentunya Prabowo dan Gibran terpilih adalah mandat dari rakyat, adalah pilihan rakyat, makanya Prabowo dan Gibran terpilih bukan melalui MPR lagi. Jadi kita harap bukan menyalahkan Pak Presiden Jokowi atau lebih atau lebih efektif mengenai kepemimpinan Prabowo daripada Pak Joko Widodo. Tentunya kita memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Pak Jokowi selama 10 tahun ini. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto, dan banyak juga dilakukan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Pak Presiden Joko Widodo. Tentunya Menteri Pertahanan ini adalah Prabowo Subianto yang diketuai oleh Pak Presiden. Tentunya selama sebelum Pak Prabowo dilantik, tentunya Prabowo masih menghormati dan memberikan rasa hormat terhadap Pak Presiden Joko Widodo. Ujar Jokowi menjawab pertanyaan dikutip dari video yang diunggah oleh kanalan YouTube Sekretaris Presiden Kamis 26 September. Selain itu, dia pun meminta agar hal-hal detail terkait langkah pemerintah selanjutnya langsung ditanyakan kepada Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Tanyakan Presiden terpilih, kok tanya kepada saya? Tentunya apa yang dikatakan oleh Pak Presiden Jokowi itu bukan ditanyakan lagi kepada Pak Presiden Jokowi, melainkan ditanyakan kepada beliau, yaitu Pak Prabowo Subianto. Jokowi yang baru saja meninjau beras gudang Blok di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur tersebut. Sebelum jumlah Menteri Kabinet Pemerintahan baru Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka disebut akan berjumlah 44 orang. Artinya ada penambahan 10 pos kementerian jika dibandingkan dengan Kabinet Presiden Jokowi Widodo yang berjumlah 34 kementerian dalam 2 periode. Kabar sejumlah Menteri Kabinet Prabowo Gibran itu disampaikan Ketua MPR yang juga politikus elit Golkar, Bambang Suisantio, yang mengaku mendengarkan obrolan warung kopi. Ketua Umum Pak Zulkifli Hasan pun membenarkan inwal kabar menambahkan jumlah kementerian tersebut. Namun, ia mengaku tidak tahu berapa jumlah pasti penambahan. Sementara itu, Ketua Harina DPP Partai Gerindra Sumi Dasko Akman menyampaikan saat ini belum bisa dipastikan berapa jumlah menteri pemerintahan Prabowo Subianto. Namun, Dasko mengklaim Kabinet Prabowo dan Gibran akan lebih banyak diisi kalangan profesional atau ahli. Jatah menteri dari partai politik lebih sedikit. Nah, teman-teman, kita tidak boleh membandingkan. Tentunya kita melihat adalah kinerja dari Prabowo Subianto pada bulan Oktober nanti. Apakah lebih baik kepemimpinan dari Joko Widodo? Tentunya kita tidak memerlukan banyak orang, tetapi kita memerlukan orang yang jujur dalam memimpin dan membawa Indonesia ini lebih maju. Bukan berarti ketika kita dibanyain menteri tapi malah hancur, tetapi kita meminta walaupun banyak tapi lebih efektif dan daripada banyak mending dikit. Tentunya kita melihatlah kinerja Pak Prabowo yang akan mendatang nanti. Teman-teman, mungkin teman-teman juga memahami apa yang disampaikan oleh Selsifer dan pengamat politik. Acara tersebut itu ditayangkan di YouTube. Tentunya teman-teman juga memahami apa yang disampaikan. Nah, mungkin sekian dari saya. Mungkin jika ada pertanyaan maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.